Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian pagi ini saya tidak melanjutkan kajian kitab salah satu usul dulu. Saya ingin menyampaikan tentang hal yang terkait dengan Maulid Nabi atau kerasulan Rasulullah SAW. Secara umum orang paham bahwa kelahiran Rasulullah itu di bulan Maulid yang dikenal dengan Mauludan atau Maulidan. Saya ingin memotret bagaimana kehidupan dan kebiasaan Rasulullah SAW. Umur Rasulullah 63 tahun, tapi begitu produktif dalam hidupnya. Padahal Rasulullah itu tidak sekolah, tapi mampu mengubah dunia, bukan mengubah diri, bukan hanya mengubah bangsa Arab, tapi mampu mengubah dunia. Sedangkan pendidikan yang ada di kita, di negeri kita khususnya, dan hampir banyak di negeri lainnya, saya kira pendidikan kita itu sangat panjang dan lama. Bapak Ibu bisa menghitungnya. Misalkan SD saja, SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, 12 tahun. Tambah lagi S1, sekarang rata-rata S1 ya. S1 berapa tahun? 4 tahun. Berarti 16 tahun. Belum dengan TK-nya 2 tahun, 18 tahun. Jadi kita ini rata-rata 18 tahun belajar. Tetapi 18 tahun itu kita tidak menjadi soleh ya, tambah soleh. Umur kita belum tentu bermanfaat. Jangankan merubah dunia, terkadang merubah dirinya sendiri saja seperti kesulitan. Belum kalau dilanjutkan lagi S2 2 tahun, berapa tuh? 24. S3-nya 4 tahun, 28 tahun. Sampai pendidikan S3 pun 28 tahun mengecap pendidikan. Hanya di Indonesia yang doktor sampai S3, tetapi sepertinya tak mampu merubah bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau begitu, koreksinya jangan-jangan ada kesalahannya. Kesalahan dalam pola pendidikan, kesalahan dalam sistem pendidikan, dan mungkin kesalahan kita dalam mengikuti figur kehidupan ini. Harusnya kita ngikut Rasul, itu harusnya bisa sukses. Jadi Rasul pun mendidik para sahabatnya dan sukses-sukses. Para sahabat, coba kadang-kala tidak logis juga ya. Dalam hadis Nabi, misalkan Nabi mengajarkan olahraga itu selain berkuda dan memanah, berenang. Aneh. Di Arab ada kolam renang? Tidak ada. Di Arab padang pasir. Tapi Nabi mengajarkan berenang. Tapi karena ajaran Nabi itu sifatnya universal untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk orang Arab saja. Memang untuk orang Arab mungkin tidak ada berenang, tapi kaum muslimin mungkin di daerah-daerah yang lain menemukan hal itu, maka tidak menjadi persoalan. Ya, berenanglah selain berkuda dan memanah. Karena memang
diutusnya Rasulullah SAW itu adalah untuk alam ya, rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Saya kira ini menjadi koreksi muhasabah kita bersama, dan saya juga lalu mengatakan peringatan Maulid Nabi itu hanya sekedar seremoni saja, seremoni, tapi kemudian tidak membawa atau menjadikan lebih baik lagi hidup ini mengikuti Rasulullah SAW. Terkadang peringatan Maulid Nabi itu sampai larut malam, sampai jam 12 malam kuat, bahkan lebih jam 12 malam. Tapi setelah itu tak hadir sholat subuh berjamaah. Terus letak mengikuti ittiba'ur rasulnya di mana? Cuman mendahulukan seremoni saja. Tapi kemudian sunnah-sunnah Rasulullahnya terabaikan. Ini contoh saja beberapa hal yang saya kira menjadi bahan perenungan. Saya mencoba mencari ada 2 hadis tentang umur kita nih, umur manusia. Yang pertama hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina. Umur umatku itu adalah antara 60 sampai 70 tahun. Itu kata Nabi. Umur umatku itu ma baina sittina ila sab'ina. Jadi antara 60 sampai 70. Ini yang bilang Nabi. Dan Nabi bilang ini ketika Nabi masih hidup. Wa aqalluhum may yuzawwizu dzalika. Dan sedikit sekali, aqallun, qalilun, dan sedikit sekali orang yang bisa melalui umur itu. Jadi kalaupun ada di atas 70 itu sedikit. Ini Nabi katakan sebelum Nabi wafat, sebelum Nabi meninggal dunia. Dan ternyata terbukti ketika Nabi wafat itu Nabi wafatnya di antara umur 60 sampai 70. Nabi di usia 63 tahun. Para sahabat yang mulia pun dalam catatan Abu Bakar As-Siddiq itu yang wafat di tahun 13 Hijriah, beliau usianya 63 tahun. Abu Bakar. Umar wafat di tahun 23 Hijriah. Umar pun usianya 63 tahun. Ali bin Abi Thalib usianya 62 tahun. Hanya Utsman yang agak panjang. Utsman usianya 80 tahun. Jadi hadis ini terbukti memang apa yang dikatakan oleh Nabi, ya a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina. Jadi umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Hadis ini hasan ya. Dihasankan oleh Imam Al-Albani. Nah, Nabi 63 tahun, Abu Bakar, Umar 63 tahun, Ali 62 tahun. Sini bapak-bapak yang sudah 63 tahun berapa orang? Bu ada? Cung yang sudah 63. Ya. Jadi kita itu jangan terlalu banyak teori-teori. Dulu slogan pemerintah sebelumnya ya, itu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Lalu kemudian pemerintah berikutnya menyuarakan untuk memberdayakan olahraga supaya umurnya panjang, berolahragalah. Orang yang banyak olahraga umurnya akan panjang.
Lalu kemudian juga disuarakan supaya makan yang bergizi, supaya umurnya akan tetap panjang. Ya, semuanya adalah teori. Upaya, tidak ada salah, tidak ada salah. Tetapi orang berpikirnya selalu mengupayakan tidak mati dulu. Ayo olahraga supaya nggak cepat mati. Ayo makan bergizi. Padahal mau olahraga mau tidak, umur Rasulullah itu 63 dan umur umat itu tidak akan jauh-jauh dari 60 dan 70. Lalu orang hanya menyibukkan teorinya saja supaya tetap sehat, supaya tetap umur panjang, tapi tak dipikirkan umur yang sehat, umur yang panjang itu dipakai apa. Itu kita sering terlupakannya di situ. Hanya berpikir supaya cepat supaya berpanjang umurnya, cara olahraga, cara apalah. Jadi justru kita menyibukkan teori-teorinya. Teori itu tak ada gunanya. Andai kata takdir sudah menentukan rajin olahraganya, meninggalnya umur 50 tahun. Ya, tapi bukan berarti saya menafikan ikhtiar-ikhtiarnya, tetap. Cuman yang sering kita cermati adalah kita terlalu sibuk teori-teori, tapi kemudian kita tidak berupaya memanfaatkan umur itu bagaimana supaya maksimal. Rasulullah mungkin terlalu jauh kalau kita ikuti ya, berkarya dalam 63 tahun, karyanya sangat-sangat banyak sekali. Lah umur kita berapa tahun? Berapa manfaat untuk keluarga, berapa manfaat untuk masyarakat? Jangan-jangan umur kita itu hanya umur-umur yang mubadir saja. Selalu berdoa, panjangkan umurku ya Allah. Untuk apa panjang umur? Kalau ternyata tidak digunakan dengan sebaik-baiknya umur itu namanya umur-umur yang mubadir. Ya, panjang umur yang mubadir. Ya, kita ngeri ya kalau berpikir begitu. Apalagi di ulang tahun ini panjang umurnya. Panjang umurnya apa? Apa Mas? Panjang umurnya. Oh, panjang umurnya serta mulia. Pestalah ulang tahun. Setelah itu tak ada sholat. Terus apa? Mulianya di mana? Justru mulianya itu dipakai ibadah. Ya. Ini kalau kita berkaca lagi kepada surah Nabi, ya. Rasulullah itu baru mendapatkan perintah perang, ya. Jadi Rasulullah berperang itu ketika usia 55 tahun. Jadi kalau dibaca kan ada banyak perang-perang tuh, 55 tahun. 55 tahun itu adalah usia pensiun, Pak ya. Usia pensiun. Tapi di usia 55 tahun tetap produktif. Ada perintah perang, Rasul pun berperang. Tak berpikir apapun, tak berpikir, aduh, saya sudah tua, sudah encok, sudah alasan orang tua. Tapi justru Nabi melakukan itu dengan tetap penuh semangat, karena tidak ada yang Nabi tidak ingin ada satu usia pun, ada satu ya, ruang-ruang waktu yang mubadir tadi. Setiap waktu itu harus memberikan manfaat tentu jangka panjang, bukan hanya manfaat dunia tapi juga manfaat di akhirat. Nah, kita ini orang Indonesia belajar agama itu seringkali beralasan. Sejak kecil Bapak punya cucu dulu, punya anak anak diminta untuk belajar, ayo nak mumpung kecil ngapal Quran. Malah orang tuanya yang larang, enggak usah, masih cilik, sakit, cilik-cilik kau masih ngapal Quran. Rumah ayah masih cilik, biar bermain-main lah. Sejak kecil saja, usia yang produktif untuk belajar agama malah dilarang oleh orang tuanya. Kasihan masih kecil. Akhirnya enggak belajar lah sejak kecil. Setelah remaja, SMP, SMA, suruh belajar agama, angel. Nah usia remaja itu angel, pokoknya angel. Susah dikandani yo, angel. Tuh.
Terus belajar agamanya kapan? Padahal usia umat Nabi ini cuma 60 tahun, cuma 70 tahun. Dari kecil nggak belajar agama, sampai remaja katanya angel susah. Nah, usia remaja itu susah belajar agama itu. Terus kapan? Belajar agamanya kapan? Nantilah nunggu agak besar, kuliah, kerja, alasan lagi sibuk saya. Banyak numpuk kuliah, banyak tugas. Setelah kerja pun sibuk kerja. Gak sempat saya belajar agama, tak sempat. Sibuk ini banyak tugas numpuk, selalu dikejar-kejar tugas. Terus kapan belajar agamanya? Jadi yang dipikir hanya kepentingan dunia saja. Bukan salah, tidak salah mementingkan dunia, memikirkan dunia. Tapi itu kan bagian kecil dari kehidupan kita yang sebenarnya. Jadi sudah bekerja selalu alasan sibuk. Harusnya kalau berpikir akhirat sesibuk apapun ya sempatkan. Ya. Nanti sudah tua, nantilah kalau udah pensiun. Belajar agamanya kalau sudah pensiunnya di Indonesia berapa tadi? 55 tahun. Umumnya orang yang sudah pensiun itu banyak alasan kesehatan. Aduh, bokongku tidak betah duduk di bawah, aduh lututku. Jadi belajar agamanya kapan? Sementara kita sudah dikejar kematian ini, kita dikejar kematian. Ya. Karena aqalluhum may yuzawwizu dzalik, sedikit sekali yang bisa melewati umur itu. Jadi rata-rata 70 tahun rata-rata. Sedikit sekali yang sampai 100 tahun. Kalau ada ya bonus saja. Tapi saya kira bonus itu pun jangan terlena ya. Hanya justru makin tua malah ibadah makin kendor. Makin tua sudah nggak bisa kemana-mana, ingin dapat pahala yang maksimal jamaah, jadi nggak bisa jamaah karena tadi sudah nggak kuat jalan. Jadi banyak yang menjadi berkurang dari fisik kita semakin tua. Jadi kalau nggak dimaksimalkan dari sekarang, mau kapan lagi? Sampai kapan? Kita selalu beralasan. Inilah barangkali yang menyebabkan kita kaum muslimin ini harus jujur dan kita akui memang masih terpuruk peringkat kualitasnya dibandingkan ya, orang-orang lainnya. Bukan Islam yang salah, bukan kafir yang benar. Kok dunia dikuasai orang kafir, bukan begitu. Tapi ada problem. Kita ini tidak mengikuti aturan Rasulullah SAW. Cara makannya, cara hidupnya, cara tidurnya, berbagai macam caranya itu tidak diikuti. Nah, jadi mari kita renungi kembali. Ya, kebetulan saja momentumnya Maulid Nabi, banyak orang merayakan Maulid Nabi, terus pikir-pikir apa sih merayakan itu. Jadi ada yang lebih penting daripada itu, bukan sekedar merayakan, tapi bagaimana mengikuti seluruhnya kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah bisa mengkader para sahabatnya, tak perlu berpanjang-panjang mengkader para sahabat sampai 28 tahun tarbiyah Rasulullah. Para sahabat mampu berdakwah ke segala penjuru ya, di Jazirah Arab, sampai datanglah Islam ke negeri kita yang sekarang kita rasakan ini. Tapi orang yang belajar sampai tadi 28 tahun pun itu belum tentu mampu mengubah ya, kehidupan menjadi lebih baik. Istilahnya mohon maaf ya, kejahatan, korupsi itu oleh orang-orang yang belajarnya lama. Jadi kerusakan-kerusakan di muka bumi justru oleh mereka yang berpendidikan. Walaupun tidak semuanya, saya tidak mengeneralisir, tetapi juga itu ada faktanya. Berarti ada problem nih dalam dunia pendidikan kita. Ya tadi, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, terdapat akal yang cerdas. Ya cuman berhenti di situ. Bagaimana cerdasnya menurut Nabi? Bagaimana sehatnya Nabi? Itu kalau dihitung
Nabi itu tak pernah sakit. Coba Bapak Ibu semuanya mengingat berapa kali kita sakit. Mungkin sudah lebih dari 10 kali. Rasulullah SAW dalam sirah disebutkan tak banyak beliau sakit. Beliau sakit itu yang saya ingat dalam riwayat ada 2 kali sakit atau paling 3 kali sakit. Itu ketika turun surat apa itu An-Nas dan Al-Falaq, ketika dapat istilahnya guna-guna istilahnya. Lalu ketika Rasulullah menjelang wafatnya, itulah sakitnya Rasul. Selebihnya Rasulullah sehat. Kenapa Rasulullah sehat? Ini yang harus diperdalam. Ini dokter-dokter muslim yang harus memberikan pencerahan pada kita semuanya. Kenapa kita sering sakit? Kenapa kita cepat sakit? Ya itu kan manusiawi. Bukan manusiawinya, Rasulullah juga manusia. Tapi kenapa Rasulullah sehat terus? Berarti ada pola hidup yang tidak diikuti oleh kaum muslimin. Salatnya, ibadahnya, pola makannya. Jadi problem kita ini masih banyak. Ya, jadi kita tidak mengikuti sepenuhnya. Cuma mengatakan ikuti Rasul itu baru slogan. Tapi belum mengikuti totalitas. Ya. Cara kebiasaan hidup Nabi SAW. Hadis yang kedua. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. A'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagahu sittina sanatan. Allah tidak memaafkan seseorang yang telah diakhirkan ajalnya sampai dia mencapai umur 60 tahun. Jadi maksudnya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang usianya panjang melebihi yang disebutkan oleh Nabi itu, Allah tidak akan memaafkan. Dalam pengertian tidak akan memaafkan itu, tidak akan memaafkan alasannya apa. Kan orang kan banyak alasan. Wah, saya sudah tua mau ngaji ya dah repot. Wah, saya sudah alasan-alasan begitu sudah tidak dimaafkan. Allah sudah kasih umur 60 tahun, sudah dikasih itu oleh Nabi. Umurmu hanya 60, hanya 70 tahun. Mau cari alasan apa lagi? Saya enggak sempat ya Allah. Kenapa kamu masuk neraka? Saya enggak sempat thalabul ilmu ya Allah. Jadi begitu. Jadi alasan-alasan begitu ya, bagi orang-orang yang akhara ajalahu, ajalnya diakhirkan atau umurnya dipanjangkan, lah kok malah nggak bisa masuk surga, kira-kira begitu. Itu alasan-alasan yang tidak dimaafkan oleh Allah. Artinya semangat hadis ini Nabi ingin mengajak, ayo kita itu produktif ya. Dalam mengisi umur ini ya, betul-betul diisi dengan sesuatu yang produktif ya. Nah, produktif itu betul-betul bermanfaat. Contoh ya, Imam Nawawi rahimahullah. Ibu Imam Nawawi termasuk ulama yang dikenal oleh kaum muslimin seluruh dunia. Padahal umurnya cuma 45 tahun. Umurnya 45 tahun itu Imam Nawawi. Tapi umurnya sangat-sangat produktif. Usia 45 tahun, tapi manfaatnya banyak, karyanya banyak. Hingga kali ini, ya, hingga hari ini kaum muslimin selalu membaca karya-karya beliau. Apa di antara karyanya? Kitab Arba'in An-Nawawiyah, Kitab Riyadhus Shalihin yang selalu dibaca di masjid sini, Arba'in dan Riyadhus Shalihin, itu karya beliau. Dan karya beliau bukan hanya itu saja, banyak sekali. Itu termasuk karya yang kecil. Ada karya-karya yang sangat besar, seperti sarahnya Imam Muslim. Ya. Itu sarahnya Imam Muslim ada sekitar berapa ya? 14 jilid. Saya kebetulan ngajar sarah Muslim di PUTM itu, sarah karya Nawawi itu sampai 14 jilid.
baik dari buku-buku kategori fikih, kemudian hadis, kemudian akhlak dan lughah, bahasa Arab secara khusus juga beliau punya karyanya. Jadi beliau habiskan waktunya dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak ibadah ngaji, kira-kira begitu. Dalam Muqaddimah Syarah Muslim disebutkan Imam Nawawi itu dalam sehari selalu menghadiri halaqah ilmu 12 kali. Dalam sehari 12 kali menghadiri halaqah ilmu. Kita berapa kali ngaji? Ya. Hitung berapa kali ngaji. Imam Nawawi saja sampai 12 kali. Berarti betul-betul tadi usia orang-orang dulu mulia, produktif karena tadi dengan sesuatu yang bermanfaat. Maka mari sempatkan ngaji. Ya. Tempat ngaji banyak. Di sini di pondok sebelah Fauzul Muslimin, silakan Bapak Ibu kalau mau ngaji itu terbuka. Ya. Yang rutin memang Kamis pagi. Tapi kalau mau ikut ngaji dengan santri juga silakan. Yang penting jangan malu. Kan rata-rata wah malu ya saya nggak bisa ngaji lah, malu di dunia akhirnya nggak mau belajar. Terus kapan belajar agamanya kapan? Sementara kita terus dikejar oleh waktu, ya. Kalau dikejar oleh waktu, karena mementingkan rasa malu, mementingkan rasa gengsi, dan terus tak sempat kita belajar agama. Wah saya paling tua sendiri, yang lain muda-muda, tidak apa-apa. Karena memang niat kita ini mengisi waktu ini produktif, ingin mengisi umur ini jangan mubadir. Dalam konsep makanan, dalam konsep minuman, kita juga sering mendengar istilah mubadir. Dihabiskan minumnya mas, tidak mubadir. Dihabiskan makannya supaya tidak mubadir. Sebutir nasi pun coba kamu makan, karena kata Nabi kita tidak tahu di mana letak keberkahannya supaya tidak mubadir. Bahkan kalau tradisi salaf itu ininya dijilati ya, karena kita nggak tahu di mana letak keberkahan itu. Di antara sekian butir-butir nasi, kalau tidak dihabiskan, mungkin keberkahannya malah ada pada nasi yang tidak kita makan. Jadi kita selalu mengingatkan anak-anak, kalau ngambil nasi secukupnya, jangan ngambil yang banyak, ternyata tidak dihabiskan, mubadir, akhirnya dibuang. Minum secukupnya. Kalau Bapak Ibu, kalau di rumah nyuguhi tamu ya, kan ada aqua tuh, aqua yang agak besar. Itu kalau disuguhi aqua yang besar, itu sebagian orang yang sudah sepuh itu tidak kuat menghabiskan itu, akhirnya mubadir, ditinggalkan, masih tersisa banyak, diminum oleh orang lain juga tidak mungkin, itu bekas diminum oleh yang lain, akhirnya dibuang. Padahal masih banyak orang yang membutuhkan air. Sekarang pun sudah banyak yang kekeringan. Ya. Nah, jadi itu konsep mubadir. Kita begitu ketat mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan keluarga tentang mubadir. Dalilnya jelas, innal mubaddirina kanu ikhwanas syaitan. Orang-orang yang mubadir itu adalah kawan-kawannya setan. Itu ketat sekali mengingatkan tentang konsep mubadir, tapi kita lupa, lalai bahwa umur kita pun itu dimubadirkan oleh diri kita sendiri. Umur anak-anak kita dimubadirkan oleh orang tuanya sendiri. Coba mana yang lebih bermanfaat itu? Anak-anak megang HP seharian tanpa kontrol, itu apa enggak mubadir? Berarti sedang membiarkan, mengisi ruang-ruang waktunya dengan kemubadiran. Kenapa tidak diisi dengan Al-Quran? Kenapa tidak diisi dengan hal-hal yang produktif, ya, berkarya, ya, sesuai dengan kemampuannya. Ya.
yang menanam, yang menulis, siapa terserah. Kalau dikaitkan nanti dalam bab lingkungan, bab menanam, ya, saya juga menemukan hadis tentang bab lingkungan. Orang yang berlingkungan itu, andai kata besok kiamat dan masih sempat nanam, maka aku akan menanam pohon. Sekarang kan problem nih, ya, polusi, semuanya bakar-bakar sampah, problem sampah. Coba menanam satu rumah, satu pohon. Ya, jadi semuanya biar dapat oksigen. Satu rumah, satu pohon. Ini kepedulian untuk menanam pun sudah hilang. Tak punya pekarangan, kan bisa pakai pot. Itu semuanya adalah hadis-hadis Nabi. Tapi hadis-hadis Nabi itu banyak terabaikan. Ya tadi itu, kita tidak mengikuti totalitas. Jadi bukan hanya mengikuti dalam bab sholat saja, tapi aspek-aspek kehidupan yang lainnya pun seyogyanya memang kita harus ikuti. Itu tadi hadis riwayat Bukhari, ya, hatta balaghahu sittina sanatan, sampai berusia 60 tahun. Yang berikutnya, kita juga perlu meniru bagaimana kebiasaan tidurnya Nabi. Dalam beberapa dalil disebutkan, seperti yang pertama dalam Al-Quran surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ini maknanya kita diperintahkan untuk bangun malam, dan ini kebiasaan Nabi. Ya, kebiasaan Nabi untuk bangun malam. Nabi itu tidurnya cepat, tak bergadang, sehingga bisa bangunnya lebih awal. Bacakan lagi hadis Nabi tentang cara tidur Nabi. Kana yanamu awalal laili wa yuhyi akhirahu. Hadis riwayat Nasai dari Aisyah. Kata Aisyah memberikan kesaksian, Rasulullah SAW itu kalau tidurnya selalu di awal. Kalau sudah Isya tidak mau banyak bicara, tidak mau banyak begadang. Setelah Isya tidur, ini suruh tidur kok, nggak berat kan? Nggak berat, suruh tidur. Kalau sudah Isya itu tidur saja. Kalau tidak ada hal-hal yang bermanfaat untuk umat, cuma dipakai nonton sinetron, cuma dipakai ber-WA, untuk apa? Kecuali kalau mungkin ya, ada keperluan untuk umat, berdakwah atau apa. Kalau nggak ada keperluan-keperluan, tidur sudah. Itu sunnahnya Nabi. Dalam hadis riwayat Bukhari sebutkan anna Rasulullah SAW kana yakrahu nauma qabla al-isya wal hadisa ba'daha. Nabi itu membenci tidur sebelum Isya. Kalau sebelum Isya jangan tidur. Wal hadasa ba'daha, dan Nabi membenci untuk banyak ngobrol setelah Isya. Ini biasanya dipraktekkan oleh bapak-bapak yang sudah sepuh, ya. Coba lihat ya. Orang yang sudah sepuh itu jam 9 sudah tidur. Jam 8 pun sudah tidur. Itu yang bagus sesungguhnya. Dari muda pun begitu harusnya. Nah inilah ajaran Nabi yang tidak sampai kepada kita. Jadi kita ini kebanyakan jam 12 baru tidur. Padahal Nabi jam 12 itu untuk bangun. Karena tidurnya dari awal. Beda, tanya pada dokter, tanya medis. Orang yang tidur di atas jam 10 malam dari segi kesehatan, apalagi sampai jam 12 malam, jelas tidak baik. Walaupun masih bisa bangun malam, tapi berbeda kualitas tidurnya jika tidurnya setelah Isya. Jadi Bapak Ibu yang tidak ada ya kepentingan lagi yang bermanfaat untuk umat, ya pakai saja tidur, lebih enak. Dan itu adalah sunnahnya Nabi, sehingga nanti bisa bangunnya lebih malam. Hadis riwayat Ibnu Majah
Jadabalana Rasulullah sallam as-samara ba'dal isya, yakni jazarana. Jadi Nabi melarang kepada kami dengan larangan yang sangat untuk begadang setelah isya. Ya. Yang ngefan dengan Roma Irama pun sesungguhnya sudah diingatkan oleh Bang Haji ya. Begadang jangan begadang. Begadang itu apa? Tak ada gunanya begadang. Boleh saja atau jika ada perlunya. Jadi sesungguhnya spiritnya itu dari hadis Nabi sesungguhnya. Begadang jangan begadang, janganlah begadang. Ya, karena begadang itu tidak ada gunanya. Boleh saja ada begadang jika ada perlunya. Ya kalau nggak ada perlunya, cuma hanya bermain-main saja, nongkrong-nongkrong saja, untuk apa? Itu tidak mengikuti sunnah Nabi. Yang itu pula kemudian mayoritas kaum muslim Indonesia, mayoritas secara jumlahnya, tapi kualitasnya ini. Karena kualitasnya tadi kita tidak mengikuti pola-pola kehidupan Nabi. Nabi tidur itu 2 kali. Tapi saya pernah mendengar Nabi 3 kali tidur dalam sehari semalam. Tapi yang pasti 2 kali. Yang pertama malam itu jelas Nabi pada isya tidak banyak begadang, langsung tidur. Lalu yang kedua di siang hari. Ya. Tidur itu ada beberapa macam. Pertama ada ailulah. Tidur ailulah adalah wa huwa an-naumu ba'dal fajri yurisul ghaflah. Tidur setelah subuh. Ini namanya ailulah. Tidur setelah sholat subuh ini tidur yang dilarang. Ini tidak dilakukan oleh Nabi. Nah ini akibatnya. Banyak orang tidur setelah subuh. Waktu produktif. Jadi pelajar, jadi mahasiswa malah tidur setelah subuh. Bagaimana kita berteriak Allahu Akbar, kebangkitan umat, teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi setelah subuh tidur, bahkan gak ada sholat jamaah. Mohon maaf ya, nihil. Semangat tak dibarengi dengan actionnya. Bukan saya tak suka demo Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi yang berdemo pun jaga sholatnya umpamanya. Berdemo menyemangati kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam itu mulai dari diri sendiri. Jangan banyak tidur. Rasulullah nggak pernah tidur setelah subuh, tapi malah kita tidur setelah subuh. Bahkan tidak sholat subuh. Padahal kalau bicara selalu menyuarakan kebangkitan Islam, tapi tidurnya tak ngikuti tidur Nabi. Itu namanya tidur ailulah. Tidur ailulah itu an-naumu ba'dal fajri yaumul ghaflah. Tidur setelah subuh. Yang itu bisa mendatangkan ghaflah. Ghaflah itu lalai, malas. Maka Bapak Ibu kalau cari menantu, lihat sholat subuhnya, lihat tidurnya. Kalau punya menantu, calon mantu, tanya saja, Mas kamu sholat subuhnya jam berapa? Apa biasa tidurnya jam berapa saja? Kalau setelah subuh tidur, wah ini bukan calon menantu yang baik. Tidak ada orang-orang yang produktif usianya itu yang tidur setelah subuh, tidak ada. Karena Rasulullah pun, para sahabat tidak pernah tidur di waktu-waktu yang dilarang. Bukan persoalan ini dosa apa tidak ya, tapi ini kan kebiasaan. Yang pertama, ghailulah. Ghailulah itu wa huwa naumu waktu duha yurisul faqr. Tidur waktu duha. Waktu duha itu jam 8, 9 malah tidur. Orang tidur pada pagi hari waktu duha itu sebutkan oleh para ulama yurisul faqra, bisa mendatangkan kefakiran. Orang lain itu jam 8 itu kerja kalau malah tidur.
Coba, logikanya kan begitu kan? Ayo buka warungnya, angkat cangkulnya kalau bertani, siapkan laptopnya kalau itu tempat kerjanya. Jadi jam 8 itu jangan tidur. Sehingga di kampung pun ya orang tua sering bilang pagi tidur terus. Dari subuh enggak bangun-bangun jam 10. Bangun-bangun malah nanya kopi mana. Enak sekali tidur lama. Bangun nanya-nanya kopi, nanya sarapan kepada istri. Kata istri, orang lain sudah kerja. Ini malah kamu nanya makan. Makan dari mana? Dari hasil kerja. Itu namanya naumul ghailulah. Yang ketiga, qailulah pakai qaf. Qailulah yani wa huwa an-naumu waqtul istiwa yurisul ghina. Waktu tidur menjelang matahari istiwa. Ini tidurnya menjelang duhur. Ini disebut dengan qailulah dan inilah sunnahnya Nabi. Memang Nabi itu tidurnya itu siang hari sebelum sholat duhur. Tapi kita semuanya tidak bisa mengikuti pola Nabi karena sistem kerjanya ya gak bisa memberi kesempatan tidur. Memang tidur qailulah itu tidak perlu panjang, ya 30 menit cukup. Ya. Kalau ada kesempatan 15 menit di sela-sela kerja memang saatnya istirahat, pakailah tidur. Baru setelah duhurnya Nabi beraktivitas lagi gitu. Itu namanya qailulah dan ini disebut dengan tidurnya sunnah dan tidurnya qailulah. Lalu yang keempat jenis tidur itu qailulah. Qailulah yani wa huwa an-naumu ba'dal asri yurasul junun. Qailulah pakai kaf. Qailulah ini adalah tidur ba'da asar. Nah ini ba'da asar pun jangan tidur. Secapek apapun jangan tidur ba'da asar. Kenapa? Kata para ulama, yurasul jununa itu bisa mendatangkan gila. Kalau orang tidurnya setelah asar itu bisa jadi gila. Gila itu apa ya? Bukan, kan orang kalau tidurnya asar kan jadi bingung toh. Kalau tempat saya linglung ya. Tidur setelah asar, bangun-bangun 6:30, dengar adzan maghrib, berangkat kerja, dikira subuh, padahal itu maghrib. Jadi kalau orang terus menerus itu jadi pikun, sering cepat pikun. Akalnya menjadi cepat rusak, kira-kira begitu. Lah itu tidur setelah subuh, tidur setelah asar, yang Rasulullah tidak pernah melakukan itu, ya maka pantas kualitas kita kaum muslimin tadi, ya tidak sebaik dengan generasi para sahabat yang dididik oleh Nabi begitu. Nah ini pendidikan Nabi kepada para sahabat ini yang harusnya ditularkan pula sistem pendidikan ini kepada kita nih umat Islam ini. Dan yang terakhir, failullah. Al-failulatu wa huwa naumu ba'dal maghribi yurasul fitnah. Tidur setelah maghrib bisa menyebabkan timbulnya fitnah. Saya kurang paham ini penjelasan para ulama. Tapi kalau dikaitkan dengan hadis nabinya, tadi Nabi membenci tidur sebelum isya. Artinya tidak tidur setelah maghrib. Nabi tidak suka tidur sebelum isya. Berarti sama dengan Nabi tidak tidur setelah maghrib. Kalau orang tidur setelah maghrib itu namanya failullah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sekalian rahmati Allah SWT, cukup dulu kajian kita pada kesempatan pagi ini. 5:30 saya jam 6 harus ada kegiatan lain. Demikian untuk mengingatkan kita bersama-sama dengan peristiwa Maulid Nabi. Jadi sekali lagi pesan saya bukan hanya sekedar memperingatinya, tapi kita berupaya ya sungguh-sungguh untuk belajar bersama-sama. Saya dan kita semuanya ada satu itikat komitmen berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ada usaha itu, ada niat dulu. Adapun tak tercapai
Ya, insya Allah niatnya itulah yang menjadikan pahala buat kita. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.